Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan sehingga bisa berkumpul pada ramadan hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang hingga saat ini. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MA Darul Ihsan Samarinda, mungkin langsung saja laporan kehadiran dari perwakilan divisi yang hadir pada rapat hari ini. Baik, apakah wakil kesiswaan sudah hadir rapat pada hari ini? Ya, wakil kesiswaan sudah hadir pada hari ini. Ya, lanjut kepada Humas, mungkin bisa menyampaikan laporannya. Baik, Bapak Humas sudah hadir di sini diwakilkan oleh saya. Ya, terima kasih kepada Humas. Mungkin lanjut kepada tenaga pendidik. Baik, saya sebagai perwakilan tenaga pendidik sudah hadir pada rapat hari ini. Ya, terima kasih kepada tenaga pendidik. Mungkin pembahasan lebih lanjut terkait penerimaan peserta didik baru akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya untuk saya berbicara. Kemudian alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dari kesehatan itu kita bisa hadir untuk rapat kita pada siang hari ini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini untuk pembahasan penerimaan siswa baru. Ya, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persiapan PPDB. Baiklah, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya, yaitu minggu kemarin kita sudah membuat kepanitiaan. Selanjutnya untuk tindak lanjut dari kepanitiaan itu, saya akan menentukan jadwal dari pelaksanaan PPDB. Hal ini sudah tertera di matriks kegiatan yang sudah saya bagikan kemarin kepada kalian semua. Maka semua kegiatan dari persiapan, pamflet, dan juga pelaksanaan PPDB akan dilakukan sesuai dengan matriks kegiatan tersebut. Namun, untuk pembukaan pendaftaran dilakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni, yakni pada tanggal 3 Mei sampai dengan 26 Juni. Yaitu disertai dengan seleksi berkas yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 Juni. Artinya 2 hari di situ kita melakukan seleksi berkas itu pada tanggal 26 dan juga 27 Juni. Kemudian pelaksanaan ujian tertulis dan wawancara akan kita laksanakan pada hari yang sama, yaitu di tanggal 30 Juni dengan teknis tes yang akan dilakukan dengan menggunakan 12 ruang kelas yang akan terdiri dari 20 orang peserta didik per ruangannya seperti itu. Kemudian ini dapat menyesuaikan sesuai dengan jumlah calon peserta didik yang akan mendaftar nantinya. Syarat dan ketentuan peserta didik yang akan diterima sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian mengenai jumlah kuota peserta didik yang akan diterima itu akan berbeda dari tahun sebelumnya. Yang mana untuk tahun ini kuota yang akan diterima adalah 280 peserta didik termasuk program IPA dan IPS. Mungkin itu saja garis besar dari pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini, pada rapat kali ini. Mungkin itu saja dulu untuk moderator.
Ya, terima kasih kepada Kepala Sekolah atas penyampaian terkait penerimaan peserta didik baru. Mungkin langsung saja, apakah dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ingin menanggapi terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah? Ya, mungkin dari Mas, apakah mau menanggapi? Terima kasih tentang penjelasan Bapak mengenai penerimaan peserta didik baru pada tahun ini. Seleksi berkas yang akan diadakan sekolah kita selama 2 hari, dan ujian tesnya itu pada tanggal 30 Juni dibagi dengan 12 kelas, yaitu ada keluarga MIPA dan IPS. Dan Bapak juga menjelaskan mengenai peserta didik baru yang diterima pada tahun ini, yaitu berjumlah 218 peserta didik. Nah, mengenai melihat hal ini, peserta didik yang kita terima pada tahun ini agak menurun daripada tahun kemarin, karena melihat tahun kemarin peserta didik yang masuk pada MA dan LISA yaitu lebih 300, sedangkan tahun ini 218 saja. Mungkin saya ingin menanyakan mengapa pada tahun ini peserta didik yang masuk agak kurang pada MA dan LISA. Ya, terima kasih kepada Bapak Wakapolres terkait pertanyaannya. Tadi beliau bertanya mengapa peserta pada penerimaan tahun ini mengalami penurunan yang tahun lalu itu 3% lebih dan sekarang 218. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Wakapolres tadi. Luar biasa sekali pertanyaannya tadi, menanyakan terkait mengapa tahun ini kita hanya menerima 218 peserta didik baru, sedangkan di tahun sebelumnya kita itu menerima sekitar 300 peserta didik baru, mungkin lebih ya dari 300. Ya, karena di tahun ini kita mengikuti arahan dari pemerintah terkait dengan zonasi pada pendidikan, maka dari itu pada tahun ini kita hanya menerima 218 peserta didik baru, karena hanya itu yang ada di sekitar zona kita. Kenapa di tahun lalu kita banyak? Karena di tahun lalu semua zona kita terima, sedangkan di tahun ini hanya di Kelurahan Sungai Kunjang saja yang kita terima, seperti itu. Makanya pada tahun ini hanya sekitar 218 yang kita terima, seperti itu. Ya, terima kasih kepada Kepala Sekolah yang sudah mengungkapkan jawabannya. Mungkin itu tadi ya sesi menanggapi dari Bapak Wakapolres. Apakah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu juga ada yang mau menanggapi lagi? Saya persilahkan kalau memang ada yang mau menanggapi. Ya, silakan kepada Pak Kapusiswaan. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kita hanya menerima 218 peserta didik karena sistem zonasi. Walaupun seperti itu, apakah dalam penerimaan peserta didik baru ini ada sistem prestasi? Mungkin hanya 20% seperti itu. Jadi tidak hanya di sekitar sekolah kita saja, tetapi dari satu kota, tapi kita terima hanya 20% dan melalui sistem prestasi. Apakah bisa atau tidak? Terima kasih. Terima kasih kepada Wakapusiswaan atas pertanyaannya dan juga tanggapannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Wakapusiswaan tadi, bahwa apakah bisa menerima di luar zona kita melalui jalur prestasi. Iya, tentu saja bisa. Sebelumnya saya juga mohon maaf karena tadi saya lupa untuk menyampaikan terkait hal ini, bahwa apa yang dikatakan Wakapusiswaan tadi bisa, dan itu akan juga kita terapkan di sekolah kita seperti itu. Ya, baik, terima kasih kepada Kepala Sekolah atas jawabannya. Mungkin kita sudahi sampai di sini rapat terkait penerimaan peserta didik baru pada tahun ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila selama jalannya rapat ini terdapat banyak kesalahan, dan juga langsung
Langsung aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.